Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala di malam hari ini, di waktu di Indonesia ya. Alhamdulillah jam 8, kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan perintah yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini merupakan kewajiban seumur hidup sampai mati. Kita berusaha beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah, dan ini merupakan kewajiban seumur hidup sampai mati, adalah kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, yang berusaha kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akan membahas pada malam hari ini buku yang berjudul 50 sebab doa tidak terkabul. Ya, 50 sebab doa tidak terkabul. Dan kita sudah bahas beberapa kali pertemuan sebab-sebab kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk kepada sebab yang keenam. Ya, sebab yang keenam, kenapa doa belum Allah kabulkan. Jadi yang pertama, tidak adanya keikhlasan dalam berdoa. Yang kedua, karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berdoa. Yang ketiga, tidak sabar atau tergesa-gesa dalam berdoa. Yang keempat, tidak bertaubat dari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Ya. Yang kelima, makanan, minuman, pakaian, dan hasil usahanya dari harta yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya pun dari harta yang haram. Dan yang keenam yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah yaitu berdoa pada saat taubat sudah tidak diterima. Seseorang yang berdoa kepada Allah pada saat waktu di mana pintu taubat sudah ditutup. Nah, kita tahu bahwa berdoa itu sangat kita butuhkan dan doa itu merupakan ibadah. Kita beristighfar, kita minta ampun, kita memanjatkan berbagai macam permasalahan kita kepada Allah. Tapi ternyata apabila doa tersebut ya ternyata dipanjatkan dan dimintakan kepada Allah pada waktu-waktu di mana waktu tersebut sudah ditutup pintu-pintu taubat dan sudah tidak akan diterima lagi doa yang akan diminta atau sedang diminta oleh seorang hamba. Maka pada waktu itulah dikatakan bahwa doa pun tidak akan dikabulkan. Tentunya selama kita hidup di muka bumi ini, siapapun yang tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Tapi sekali lagi, apabila memang pintu untuk pengabulan doa ini waktunya sudah berakhir dan pintunya sudah ditutup oleh Allah, maka seseorang tidak akan dikabulkan doanya. Ketika mereka beristighfar, ya, tidak akan dikabulkan istighfarnya. Ketika mereka meminta apapun, tidak akan dikabulkan permintaannya. Nah, ini ada waktunya, yaitu berdoa pada saat taubat sudah tidak diterima. Kalau kita lihat di poin keempat kemarin, penyebab doa tidak dikabulkan karena orang itu tidak mau bertaubat. Terus dalam dosa dan maksiat. Ya, banyaknya dosa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Nah, saat ini orang itu sudah ingin bertaubat.
dan bahkan mengucapkan kalimat taubat. Berarti sudah bagus sebetulnya ini. Tapi karena dia ucapkan taubatnya itu pada waktu yang sudah ditutup pintu-pintu taubat, maka akhirnya pertobatan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Dia beristighfar, minta ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia minta ampun kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Allah tidak terima taubatnya. Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Nah, ini coba kita bahas. Kapan waktunya ketika seseorang itu berdoa kepada Allah dengan doa apapun sebetulnya ya, termasuk tadi doa minta diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Tidak akan diterima oleh Allah dan Allah tidak akan kabulkan. Kapan waktunya? Nah, yang pertama, kita lihat di bukunya di halaman 61 bagi yang sudah punya bukunya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah. Taubat tidak diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, hingga datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, ya, barulah mereka berkata, saya benar-benar bertaubat kepada Allah sekarang. Inni tubatul ahad. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sekarang. Ketika datang ajal kepada mereka, ajal kematian sudah datang kepada mereka, baru mereka mengucapkan kalimat, saya bertobat kepada Allah sekarang. Maksudnya datang ajal kepada mereka, yaitu ketika roh sudah sampai di kerongkongan. Roh dicabut oleh malaikat maut, ya, dan semuanya pasti akan mengalami peristiwa seperti ini ya. Saya ataupun Anda semuanya, kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika roh sudah sampai di kerongkongan, akan dicabut oleh ya malaikat maut, maka pada waktu itulah tidak bermanfaat doa-doa yang dipanjatkan. Termasuk masalah meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Ini termasuk penghalang yang keenam ya. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya. Tetapi pada saat itu kondisinya kondisi di mana pintu-pintu taubat sudah ditutup. Doa tidak akan dikabulkan. Doa apapun. Karena roh sudah sampai di kerongkongan. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Kalau belum sampai di kerongkongan, maka diterima taubat seorang hamba. Tapi kalau sudah roh sampai di kerongkongan, maka tidak akan diterima. Maka doanya pun tidak akan dikabulkan. Jadi, ayat yang kita baca ini di surah An-Nisa, ayat ke-18. An-Nisa, ayat ke-18, Allah langsung yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak diterima taubatnya. Meskipun dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Kenapa? Ya, di antaranya salah satu sebab tidak dikabulkannya pada waktu itu karena roh sudah sampai di kerongkongannya. Ya, siapapun mereka. Apakah kisah-kisah yang kita baca di zaman dahulu? Ya, seperti Fir'aun misalnya. Rohnya sudah sampai di kerongkongan, sehingga Allah pun tidak berkenan untuk menerima taubatnya. Meskipun dia mengucapkan kalimat beriman, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tetapi pada waktu itu, rohnya sudah sampai di kerongkongan, sehingga menyebabkan tidak diterima taubatnya. Ya, maka segeralah kita bertobat kepada Allah dan meminta, berdoa, ya, mohon ampun kepada Allah sebelum roh sampai di kerongkongan. Siapapun yang bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, tentunya Allah akan menerima taubat mereka. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tatkala Fir'aun memohon pertolongan kepada Allah, ya, ketika akan tenggelam, karena pada waktu itu Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya, dan kemudian Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan, sudah sampai di
tempat yang baru, dan Fir'aun beserta kaumnya ada di tengah-tengah lautan. Maka Allah tenggelamkan mereka. Tatkala Fir'aun memohon pertolongan Allah ketika kesempatan taubat telah berakhir, dan telah dimulai siksa yang membinasakan dengan tenggelam di dasar lautan, maka tidak berguna lagi setiap doa. Karena iman yang muncul setelah kesempatan taubat berakhir tidak akan diterima. Walaisatit taubah. Ya, taubat tidak akan diterima. Doa tidak akan diterima. Kenapa? Munculnya taubat itu ketika waktunya sudah berakhir. Karena roh sudah sampai di kerongkongan. Ya, subhanallah. Dan yang kedua, bukan hanya rohnya sudah sampai di kerongkongan, bukan hanya itu saja yang menyebabkan doa, taubat, istighfar tidak diterima. Yang kedua adalah karena Allah sudah turunkan azab baginya. Allah sudah takdirkan baginya bahwa dia akan mati, mendapatkan hukuman, siksaan, dan azab pada waktu itu. Dan kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan menerima taubatnya. Nah, ini penghalang ya untuk dikabulkannya doa. Ya, meskipun pada waktu itu barangkali rohnya belum sampai di kerongkongan, tetapi kondisinya kondisi yang lain, yaitu pada waktu itu azab turun dan dia ditakdirkan akan mati. Mendapatkan azab itu karena kekufurannya, karena kezolimannya barangkali, atau karena kesyirikannya, dan lain-lain. Allah sudah takdirkan. Nah, ketika Allah sudah utus malaikat untuk memberikan hukuman, siksaan kepada hambanya, nah, pada waktu itu hambanya barangkali mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka itu tidak berguna. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Mu'min, di surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat yang ke-85. Ya, yang pertama tadi kan di surah An-Nisa ya, ayat ke-18 ya. Itu kan doa tidak diterima ya, karena sudah sampai roh itu di kerongkongan. Nah, saat ini adalah di surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat ke-85. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Iman mereka, pengakuan mereka, ucapan tauhid mereka. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya. Dan mereka mengaku beriman. Padahal pada waktu itu azab Allah sudah datang kepada mereka. Maka kata Allah, ya, tidak berguna iman mereka itu. Ucapan mereka bahwa mereka beriman, mereka bertauhid, mereka mengakui, mereka meyakini, ya, maka semuanya tidak bermanfaat. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Nah, ini kita lihat ya. Kembali, inilah hukum Allah bagi semua hambanya yang bertaubat setelah menyaksikan azab. Bahwa taubat mereka tidak akan diterima. Ya, azab itu macam-macam bentuknya. Barangkali tsunami, gunung berapi, gempa bumi, mungkin banjir bandang, ya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain yang Allah inginkan. Intinya adalah pada waktu datangnya azab, ya, maka kesempatan mereka untuk beriman, mereka minta ampun, mereka bertaubat, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak bermanfaat. Karena waktunya sudah habis. Ya, bukannya roh sampai di kerongkongan, tapi dalam kondisi yang lain. Karena pada waktu itu azab sudah turun. Bagaimana pada waktu itu azab turun kepada kaumnya Nabi Lut? Azab sudah turun kepada kaum Nabi Nuh. Ya, dan azab sudah turun kepada kaum yang lain. Para nabi dan rasul ini memiliki kaum-kaum yang kafir. Yang mereka itu durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika turunnya azab, berbagai macam bentuk yang azab ini diturunkan kepada hambanya, dan pada waktu itu andai kata mereka mengucapkan saya beriman, sebagaimana Fir'aun. Contoh lagi Fir'aun, yang paling gampang ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan itu. Di surah Yunus, silakan dibaca di surat Yunus, surat ke-10, ayat ke-89, 90, dan 91. Ya, surat Yunus, surah ke-10, ayat ke-89, 90, dan 91. Pada waktu itu, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, minta agar Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan. Nah, akhirnya datanglah masanya,
di mana pada waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan, kemudian Allah tenggelamkan mereka. Dan yang menarik di sini Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa sebelum Fir'aun itu mati, sebelum Fir'aun itu tenggelam, dia sempat mengucapkan kalimat, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Aku beriman. Apakah bermanfaat? Tidak diterima imannya Fir'aun. Dia tetap dalam kondisi diazab ketika sakaratul mautnya, ketika sebelum dicabut nyawanya. Ya, berkaitan pada waktu itu roh sudah sampai di kerongkongan, dan pada waktu itu juga dia sudah datang azab kepadanya. Bertahun-tahun, puluhan tahun, Nabi Musa mendakwahinya. Dan dia mengakui bahwa Nabi Musa itu benar. Dia meyakini Nabi Musa itu benar di hatinya, tapi tidak di lisannya dan perbuatannya. Di hatinya mengakui, karena begitu banyak contoh-contoh mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu banyak contoh-contoh mukjizat yang pasti orang itu akan mudah mengakui dan mengimani bahwa Nabi Musa itu seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu. Dan Firaun mengakui, mengimani di hatinya. Tapi tidak bermanfaat semuanya. Ya, karena di lisan dan perbuatannya menolak. Dia sombong, dia angkuh, dia takut kehilangan jabatan, kekayaan, dan lain-lain. Maka lihatlah di sini bagaimana contoh yang pas. Yang pertama, roh sudah sampai di kerongkongan. Yang kedua pun, Fir'aun tidak diterima. Meskipun dia sempat mengucapkan kalimat, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu azab sudah datang. Dia memang ditakdirkan oleh Allah untuk ditenggelamkan dan dimatikan di sana beserta bala tentaranya. Nah, demikian ya. Jadi inilah penghalang untuk dikabulkannya doa. Penghalang untuk dikabulkannya doa yang kedua. Pertama, karena roh sudah sampai di kerongkongan. Yang kedua, karena sudah datangnya azab yang Allah sudah tetapkan, Allah takdirkan baginya. Baik Fir'aun maupun contoh-contoh yang lain. Barangkali di zaman sekarang. Di zaman sekarang, barangkali ya ada contoh-contoh yang lain yang mungkin kita ketahui atau tidak kita ketahui. Intinya, ketika datangnya musibah, yang memang itu bernilai azab. Datangnya musibah bernilai azab, bernilai hukuman, bernilai ya siksa, dan balasan keburukan. Allah menilainya musibah ini bukan sembarang musibah. Ada yang musibah yang menimpa seseorang, bahkan orang-orang mukmin pun bisa tertimpa musibah. Tapi bisa jadi musibah itu bernilai untuk menggugurkan dosa-dosa. Karena Allah masih berikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat dan tidak langsung dimatikan. Untuk menggugurkan dosa, itu pun kalau mereka menyikapinya dengan sabar, dengan ikhlas, tidak buruk sangka kepada Allah, ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Ya, musibah yang menimpa orang-orang beriman pasti ada, dan itu merupakan bagian dari ujian yang ada di dunia ini. Jadi, datangnya musibah disikapi dengan sabar, akhirnya tergugurkan dosanya, terangkat derajatnya, kemudian Allah pun semakin mencintainya. Tergugurkan dosa, terangkat derajat, Allah semakin mencintainya. Bahkan ya diberikan pahala tanpa batas. Karena dia sabar menghadapi musibah. Ya, jadi musibah itu bernilai ujian. Ya, tapi di sini yang kita maksudkan adalah musibah bernilai azab. Yang mana setelahnya dia tidak ada kesempatan untuk hidup. Dimatikan pada waktu itu. Ya, musibah bernilai azab. Nah, pada waktu datangnya musibah itu, yang memang nilainya di sisi Allah adalah ini azab, ini hukuman, ini siksaan. Dan memang Allah kehendaki pada waktu itu hamba ini dimatikan. Maka kalau dia berdoa pada waktu itu, meskipun ruhnya belum sampai di kerongkongan, kalau dia berdoa pada waktu itu, doanya tidak akan dikabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita tidak boleh suuzon juga ya kepada orang lain. Bisa jadi musibah yang menimpa mereka adalah musibah
dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena memang mereka pada dasarnya orang yang baik, orang beriman, orang yang sabar, orang yang taat, orang yang beribadah, ya, mereka menyikapinya dengan ikhlas, tidak buruk sangka kepada Allah, mereka ridho dengan ketetapan Allah, ya, dan mereka minta ampun kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi bagi orang-orang yang tertimpa musibah, dan musibah itu bernilai hukuman, siksaan, azab di dunia. Dan memang pada waktu itu Allah tidak berikan kesempatan dia untuk hidup lagi. Dia akan dimatikan pada waktu itu. Dengan datangnya azab tadi. Datangnya malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangkan azab bagi mereka. Maka mereka tidak akan diterima taubatnya. Doa-doa mereka tidak akan dikabulkan. Itu maksud dari surah Al-Mu'min ayat ke-85. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, inilah hukum Allah bagi semua hambanya yang bertaubat setelah menyaksikan azab. Setelah menyaksikan datangnya azab, baru mereka bertaubat. Maka tidak diterima. Datangnya mungkin petir, ya, datangnya kilat yang menyambar-nyambar, barangkali suara gemuruh, ya, adanya suara yang memekakkan telinga, bisa mematikan langsung semua manusia pada waktu itu di tempat yang Allah izinkan, Allah tetapkan untuk datangnya azab. Sebagaimana umat-umat terdahulu yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis, ya, datangnya begitu macam bentuk-bentuk hukuman dari Allah. Dan pada waktu itu, kalau andai kata ada yang bertobat ketika datangnya musibah yang bernilai azab, maka Allah tidak akan menerima, ya, taubatnya. Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan oleh mereka. Ya, jadi kalaupun mereka mendapatkan musibah yang bernilai hukuman, tapi hukuman itu tidak menjadikan mereka mati. Ini sebetulnya hukuman dari Allah. Datangnya berbagai macam musibah, berbagai macam, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ternyata setelahnya mereka tidak mati. Mereka masih hidup. Nah, berarti masih ada peluang untuk bertaubat karena roh belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau sudah datangnya hukuman, datangnya siksaan, datangnya azab yang memang pada waktu itu, ya, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk hidup lagi setelahnya. Nah, inilah, ya, memang pada waktu itu mereka sudah kufur, durhaka, mereka melakukan perbuatan kesyirikan, merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, Allah Maha mengetahui perbuatan hambanya, maka pada waktu itulah tidak akan diterima. Yang contoh paling gampang yang saya katakan adalah Fir'aun. Meskipun dia mengatakan, saya beriman, ya, dengan Tuhannya Bani Israel. Dan itu Allah cantumkan dalam Al-Quran. Perkataan Fir'aun itu di surat Yunus, ayat yang ke-90 dan 91. Ya. Bagaimana Allah menyelamatkan jasadnya. Dan Allah ceritakan bagaimana dia mengucapkan kalimat, saya beriman. Tapi azab sudah datang. Dan dia pun akan ditenggelamkan. Maka Allah tidak menerima taubat yang dia sebutkan. Baik, ini yang kedua, ya. Jadi penghalang untuk dikabulkannya doa, ya, yang keenam ini adalah berdoa pada saat taubat sudah tidak diterima lagi. Yaitu ketika roh sudah sampai di kerongkongan, atau berdoa pada saat musibah yang bernilai azab datang kepadanya, dan Allah takdirkan ini sebagai hukuman dan dimatikan pada waktu itu. Ya, tapi kalau tidak dimatikan, dia mungkin mengalami hal-hal yang lain, tapi belum mati, tentunya masih ada peluang bagi dia untuk bertaubat setelahnya. Baik. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian. Yang ketiga, kapan waktu ketika taubat sudah tidak diterima lagi? Berarti doanya tidak akan diterima. Karena taubat itu tentunya mengucapkan kalimat istighfar. Taubat itu dilakukan juga dengan berdoa kepada Allah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada. Tidak diterima. Di poin ketiga adalah, dikatakan di buku ini, ya, silakan buka di halaman 62. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man taba qabla an tatlu'as syams min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, bertaubatnya sebelum matahari terbit dari arah sebelah barat, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat,
ya, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Jadi intinya adalah kalau seseorang itu berdoa, minta ampun, dia bertaubat setelah matahari terbit dari sebelah barat, maka doanya tidak diterima. Ya, kita di Indonesia, matahari terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat. Ya, kita bisa melihat seperti itu. Dan kita memang mengetahui bahwa salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat, semakin dekat hari kiamat, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Saat ini matahari terbit dari sebelah timur, terbenam ya ke sebelah barat. Tapi nanti ketika waktunya semakin dekatnya hari kiamat, kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Wa indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah lah pengetahuan secara pasti kapan datangnya hari kiamat. Tetapi ketika memang matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, maka pada waktu itu kata Rasulullah SAW, ya, seseorang yang berdoa, mereka beristighfar, mereka bertaubat, tidak akan diterima lagi taubatnya. Waktunya sudah habis, pintu taubat sudah ditutup. Ya, meskipun pada waktu itu ruhnya belum sampai di kerongkongan. Meskipun pada waktu itu tidak datang azab hukuman siksaan kepada mereka di dunia. Ya. Dan mereka masih hidup mungkin beberapa lama setelahnya. Dan ruh belum sampai di kerongkongan. Tetapi Rasul mengatakan bahwa ya taubat yang mereka ucapkan pada waktu itu, barangkali setelah itu mereka sadar, wah matahari setelah itu terbit dari sebelah barat. Akhirnya mereka sadar, astagfirullah wa atubu ilaih. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Misalnya seperti itu. Mungkin mereka masuk Islam. Mungkin mereka seorang muslim dan muslim yang minta ampun kepada Allah. Padahal pada waktu itu matahari sudah terbit dari sebelah barat. Nah, tidak diterima taubatnya. Ya, barangkali ya kita tidak mengalaminya, ya, insya Allah, karena kita memperkirakan sepertinya masih lama terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil sudah kita ketahui, banyak yang sudah terjadi, bahkan puluhan. Tanda-tanda kiamat kecil yang Rasul ucapkan, Rasul sampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan Rasul bukan seorang dukun. Rasul bukan seorang paranormal. Rasul seorang nabi dan Rasul yang mulia, yang diutus oleh Allah, diberikan wahyu, diberikan mukjizat. Puluhan tanda-tanda kiamat kecil yang Rasul sebutkan nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini. Satu persatu sudah terjadi. Subhanallah. Bagaimana kita tidak yakin dengan Islam? Satu persatu yang disampaikan Rasul terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Dan itu belum semuanya terjadi. Tapi sudah banyak terjadi, sudah puluhan yang terjadi. Masih ada ya sisanya yang belum terjadi. Dan pasti nanti akan terjadi. Karena itu berdasarkan hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya, tapi Rasul berkata dengan tuntunan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Adapun tanda-tanda kiamat besar, ya, belum terjadi satupun. Karena harus selesai dulu semuanya. Tanda-tanda kiamat kecil. Kalau semua tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi, baru terjadilah tanda-tanda kiamat besar. Nah, salah satu tanda-tanda kiamat besar, salah satunya adalah terbitnya matahari dari arah sebelah barat. Ya, terbitnya matahari dari arah sebelah barat. Nah, pada waktu itulah ya orang yang berdoa, minta ampun, bertaubat kepada Allah tidak akan diterima dan tidak akan dikabulkan doanya. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah kita tidak akan mengalaminya karena masih jauh ya, insya Allah. Barangkali nanti ya manusia-manusia yang lain mengalaminya ketika matahari terbit dari sebelah barat. Tapi yang sudah terjadi dua, yang sudah terjadi dan akan terus terjadi, yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Apa itu? Adanya orang-orang yang berdoa ketika atau minta ampun atau bertaubat ketika roh sudah sampai di kerongkongan. Nah, itu sudah terjadi. Contoh-contohnya banyak. Atau orang yang berdoa, mohon ampun, istighfar, ketika sudah datang azab hukuman di dunia bagi dia. Nah, itu sudah terjadi. Dan akan
terjadi kembali bagi orang-orang yang lain. Ya, demikian. Inilah 3 kondisi ya yang kita bahas pada malam hari ini. 3 kondisi, 3 waktu di mana orang yang beristighfar, dia bertaubat, dia berdoa kepada Allah, maka Allah tidak kabulkan permintaannya. Ya. Kenapa Allah tidak kabulkan permintaannya dengan 3 kondisi waktu tadi? Karena mereka melakukan kesalahan dalam bertaubat. Kesalahan dalam bertaubat. Taubat itu adalah ibadah, jamaah sekalian. Taubat itu ibadah, ya, dan ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai Quran dan hadis dari Nabi SAW. Kita sholat 5 kali sehari, subuh sampai isya. Kita berhaji sekali yang diwajibkan seumur hidup. Kita mengeluarkan zakat sekali dalam setahun. Kita berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan dalam setahun. Ya, rukun Islam ini kita kerjakan semua. Banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi ibadah yang paling banyak, ibadah yang paling sering, ya, adalah ibadah dalam bentuk taubat kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kita bertaubat kepada Allah. Salat cuma 5 kali sehari. Haji cuma sekali seumur hidup yang wajib. Ya, kemudian juga zakat sekali dalam setahun. Berpuasa Ramadan cuma sebulan dalam setahun. Tapi taubat Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Allah perintahkan taubatnya, taubat nasuha. Bukan sembarang taubat. Nah, di antara taubat nasuha, ya, yang mesti kita pahami, ya, adalah kita bertaubat pada waktu masih dibukanya pintu-pintu taubat. Sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kenapa 3 perkara tadi menjadi sebab orang itu tidak dikabulkan? Karena mereka melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Ya, sebagaimana kalau kita lihat ada kaum muslimin dan jumlahnya cukup banyak sepertinya. Mereka yang sholat. Tapi sholatnya sembarangan. Mereka ibadah, bukan tidak ibadah. Kita tidak bicara orang yang tidak beribadah. Ada orang-orang yang beribadah, tapi ibadahnya sembarangan. Sholatnya sembarangan. Rukuknya sembarangan, sujudnya sembarangan. Tumak ninah juga tidak ada. Rukun sholat pun ditinggalkan barangkali. Ya, sehingga akhirnya sholatnya pun tidak sah. Dan ketika tidak sah, maka tentunya tidak ada pahala, bahkan dia berdosa. Syarat sahnya sholat pun mereka tidak lakukan. Mungkin ada 1 atau 2 yang mereka tinggalkan. Dan tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sedangkan Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, celaka bagi orang yang salat. Itu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Lalai memperhatikan salatnya. Ya, dia lalai. Ada sesuatu yang salah berarti di sini. Dan Allah mengatakan celaka. Mereka mendapatkan hukuman dan siksa. Meskipun mereka salat. Karena salatnya tidak sah. Karena salatnya sembarangan. Salatnya tidak berdasarkan ilmu. Salatnya tidak sesuai dengan tuntunan. Salatnya tidak melahirkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang ibadah salat pun belum tentu diterima. Begitu juga orang yang berdoa belum tentu diterima meskipun mereka berdoa. Begitu juga orang yang bertaubat belum tentu juga diterima taubatnya. Bisa jadi karena niatnya tidak ikhlas dalam bertaubat. Dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Dia berdoa, dia bertaubat kepada Allah pada waktu-waktu yang sudah ditutup pintu taubat. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba dalam kesempatan kali ini membahas sekaligus ya tentang kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Karena taubat ini merupakan bagian dari doa. Ya, coba kita bahas sedikit tentang masalah ini, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat supaya taubat kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita pelajari
beberapa perkara yang merupakan kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Secara ringkas ya. Dan bagi jamaah yang ingin mengetahui, bisa melihat di sosial media saya, di Telegram ya. Silakan lihat di Telegram saya, di situ sudah ada artikelnya, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Ya. Dan kita mulai, kesalahan yang pertama yang mengakibatkan taubat itu, atau doa, karena taubat itu merupakan doa juga, istighfar kepada Allah. Kesalahan yang pertama, karena mereka suka menunda-nunda untuk taubat. Kesalahan dalam bertaubat yang pertama, menunda-nunda untuk bertaubat. Nantilah, nantilah, nantilah. Ya, taubatnya mungkin nanti ketika usianya 40 tahun. Taubatnya nanti mungkin setelah pulang dari haji. Taubatnya mungkin setelah pensiun nanti. Ya, mengundur-ngundurkan waktunya taubat. Ini kesalahan. Bagaimana andai kata dia menunda-nunda taubat, ternyata hatinya sudah tertutup. Ya, dia targetkan taubat itu nanti ketika usia 40, ketika pensiun, ketika nanti pergi haji, nanti. Nah, pada saatnya yang dia inginkan untuk bertobat, ternyata pada waktu itu, ya, hatinya sudah menghitam semuanya. Hatinya sudah tertutup, sehingga tidak bisa dia untuk bertobat. Meskipun dia ingin bertobat, tapi nggak bisa. Dia sudah targetkan. Nanti saya bertobat kira-kira setahun yang akan datang. Saya bertobat nanti sebulan yang akan datang. Tapi dia ternyata pada waktu itu nggak bisa bertobat. Kenapa? Karena hatinya sudah terlalu gelap, terlalu hitam. Karena satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. Dua dosa menyebabkan dua titik hitam di hati. Begitu bertobat, hilang. Akan putih kembali hati seseorang. Tapi ketika dia tidak bertobat, dia mundurkan, dosa dilakukan terus-menerus. Sehingga titik hitam yang ada di hati semakin hari semakin banyak. Dan kalau sudah menutupi semua hatinya dengan titik-titik hitam itu, akhirnya hatinya pun menjadi keras. Hatinya menjadi berpenyakit. Dan susah akibatnya dia untuk bertaubat. Jadi, kesalahan yang pertama, menunda-nunda untuk bertaubat. Ya, maka marilah kita segera bertaubat. Yang kedua, kita percepat saja, kesalahan dalam bertaubat ini karena lalai. Lalai dari bertaubat terhadap dosa-dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari. Banyak manusia berdosa dan memang kita manusia bukan malaikat. Tapi banyak manusia yang bertaubat atas dosa yang dia ketahui saja. Banyak manusia yang bertaubat atas dosa yang dia sadari saja. Padahal banyak dosa-dosa yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, itu juga banyak. Yang kita lupa. Sebetulnya itu dosa, kita ingat saat ini. Tapi kita tidak bertobat pada waktu itu. Ada dosa yang 3 tahun yang lalu, dosa 30 tahun yang lalu, dosa kemarin. Ya, barangkali ada dosa-dosa yang kita lupa, kita tidak sadari, atau tidak kita sengaja. Dan dosa itu belum ditaubati. Kita hanya bertobat pada dosa-dosa yang kita sadar saja, yang kita sengaja saja, pada dosa-dosa tertentu saja. Padahal ada dosa-dosa lain. Nah, ini maksudnya kesalahan dalam bertobat. Dia lalai dalam bertobatnya, dia hanya bertobat pada dosa-dosa yang dia ketahui saja. Padahal bertobatnya kita itu harusnya dari semua dosa. Baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Ya, bertobat secara keseluruhan. Ya, yang zahir maupun batin, yang tersembunyi maupun terang-terangan. Ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam bertobat yang ketiga ini, ya, meninggalkan taubat karena takut apabila nanti kembali lagi berbuat dosa. Meninggalkan taubat karena takut apabila nanti kembali lagi melakukan dosa. Ya, daripada nanti saya sudah taubat, nanti dosa lagi. Ya, nanti sudah taubat, dosa lagi. Ya, sudahlah, saya tinggalkan saja. Percuma saya bertobat. Karena setelah ini nanti saya berdosa lagi. Nah, ini kesalahan. Ya, selama seseorang mengakui dosanya di hadapan Allah, jamaah sekalian, kemudian dia bersegera bertobat atas dosa-dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, meskipun memang bisa jadi kita berdosa kembali. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah dosa-dosa besar tidak akan dia lakukan. Tinggal dosa kecil
Dan kalau bertobat dengan taubat nasuha, dosa kecil ini pun semakin hari semakin tinggal sedikit. Itulah taubat nasuha yang sukses, yang menjauhkan pelakunya dari semua dosa besar dan akhirnya bisa meminimalisir, memperkecil tingkat dosa kecil. Ini taubat nasuha yang sukses. Bukanlah taubat nasuha itu menjadikan seseorang setelah itu tidak punya dosa lagi. Nggak mungkin. Ya, kita manusia, kita bukan malaikat. Baik. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian. Kesalahan-kesalahan dalam bertobat yang keempat, ada orang yang meninggalkan taubat karena dia takut dengan celaan dan cercaan dari manusia. Ini kesalahan. Meninggalkan taubat karena takut dengan celaan. Nanti kalau saya bertobat, banyak orang yang mencela saya, mencerca saya, marah kepada saya. Nanti apa kata orang? Nanti apa kata tetangga? Kalau saya bertobat, nanti apa kata teman-teman saya? Apa kata dunia? Nah, ini kesalahan. Kita bertobat, beribadah kepada Allah. Jangan pedulikan dengan omongan manusia yang pasti mungkin ada tidak ridho dengan kita. Teman-teman kita tidak senang ketika kita bertobat kepada Allah. Mereka maunya kita tetap dalam perbuatan dosa. Jadi jangan khawatir. Ya, teruslah bertobat meskipun ada celaan, ya sok alim, sok sorga, sok suci, sok benar sendiri. Ya, teruskan dalam tobatnya. Kita nanti matinya sendirian, dikubur sendirian, dibangkitkan sendirian, ditanya oleh Allah sendirian. Jangan peduli dengan ya celaan orang lain. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan peduli dengan celaan orang yang suka mencela. Baik, ini yang keempat ya. Jadi kesalahan dalam bertobat meninggalkan tobat itu karena apa? Takut dengan celaan dan cercaan dari orang manusia. Yang kelima, kesalahan dalam bertobat adalah ada orang yang meninggalkan tobatnya karena takut jatuh kedudukannya, atau akan turun pangkatnya, atau bisa jadi ketenarannya akan hilang. Dia takut dunianya hilang. Kalau saya tobat nanti bagaimana? Ya, saya keluar dari pekerjaan ini dan saya tidak bisa bekerja. Saya tinggalkan tempat yang di mana saya bekerja, ya saya tidak tahu apakah bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain. Dia takut bertaubat karena takut kehilangan dunianya. Subhanallah, dia pertahankan di situ. Mungkin nantilah 2 bulan lagi. Mungkin setahun yang akan datang, baru saya pindah mencari pekerjaan yang lain. Karena kalau sekarang saya pindah, nanti bagaimana dengan dunia saya? Ya, kalau sudah memiliki harta yang banyak, baru saya akan bertaubat, saya akan tinggalkan ini. Subhanallah. Jadi dia takut untuk bertaubat karena takut kehilangan dunia. Kalau saya bertaubat, turun pangkat saya. Kalau saya bertobat, dapat SP1, SP2, SP3. Langsung dipecat oleh pimpinannya. Takut dengan hal-hal seperti itu. Ini kesalahan dalam bertobat. Kemudian yang keenam, kesalahan dalam bertobat yaitu tertipu dengan tidak diazabnya orang-orang kafir. Tertipu dengan tidak diazabnya orang-orang kafir, ahli maksiat dan juga orang fasik. Karena di antara kaum muslimin ini, atau manusia pada umumnya, mereka melihat banyak orang yang melakukan kesalahan, banyak orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi kok nggak ada ya hukuman dari Allah kepada mereka? Nah berarti aman-aman saja dong. Berarti saya juga ya tidak masalah lah untuk berbuat dosa lagi. Toh mereka juga tidak dibalas, tidak kelihatan hukumannya. Di akhirat masih lama. Dunia tidak terlihat hukuman dari Allah. Padahal Allah menghukum tanpa disadari oleh mereka. Allah menghukum hambanya yang berbuat dosa. Pasti ada dampak negatif. Ya, bisa jadi hukuman itu saya katakan tadi ada tsunami, gunung berapi, gempa bumi, atau banjir bandang misalnya sebagai hukuman. Atau bisa jadi tidak seperti itu. Ternyata hukuman yang lain adalah Allah cabut nikmatnya ibadah. Allah cabut kekhusyuan dalam ibadah. Itu adalah hukuman. Allah tidak tambahkan taufik dan hidayah kepada hambanya. Itu hukuman. Allah biarkan hatinya menjadi keras dan mati. Itu hukuman. Meskipun dia semakin kaya, semakin sehat badannya, semakin sukses dunianya. Tapi kondisinya seperti itu, tidak bertambah iman. Tidak bertambah ibadah. Bahkan ibadahnya pun ibadah yang salah. Demikian ya. Jadi kesalahan dalam bertobat itu adalah ada orang yang tertipu dengan tidak diazabnya orang-orang kafir.
ahli maksiat, dan juga orang-orang fasik, sehingga mereka tetap dalam dosanya. Yang ketujuh, kesalahan dalam bertobat adalah terus-menerus melakukan dosa. Dengan dalih Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Pengampun. Ya nantilah saya tobat lagi, nanti saya istighfar lagi. Memang Allah Maha Pengampun, jemaah sekalian. Tapi Allah juga menyebutkan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi tidak boleh kita hanya menyandarkan ini saja. Ya, kan Allah Maha Pengampun. Nantilah saya tobat lagi. Saya bisa berangkat haji lagi, saya berangkat umroh, saya bersedekah lagi, saya baca Quran, saya sholat. Allah Maha Pengampun. Kan nanti toh saya beribadah lagi. Tergugurkan dosa-dosa saya. Menggampang-gampangkan perbuatan dosa. Terus-menerus melakukan dosa. Dengan dalih, dengan alasan, Allah kan Maha Pengampun. Iya, barangkali setelahnya Anda dan kita ya beristighfar dan bertobat kepada Allah dan Allah menerimanya. Taubat yang dilakukan. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa setelahnya kita mampu untuk bertobat kembali? Siapa yang bisa memastikan bahwa setelahnya Allah pasti menerima taubat kita? Nah ini ya. Jadi terus-menerus melakukan dosa dengan dalih, dengan alasan. Kan Allah Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun selamanya. Allah akan mengampuni hambanya. Tapi apakah orang ini termasuk? Apakah mereka termasuk? Karena ternyata mereka menggampang-gampangkan dan meremehkan Allah. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Yang kedelapan. Kesalahan dalam bertobat adalah berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa. Ya, kenapa? Karena dosa sudah demikian banyaknya, sepertinya nggak mungkin lah diampuni oleh Allah. Dosa saya setinggi langit dan sebesar bumi. Maka dia putus asa dari rahmat Allah, maka kemudian dia pun melakukan dosa secara terus-menerus. Sudah tidak ada kesempatan, tidak mungkin dosa saya diampuni. Begitu banyak sekali. Semua dosa saya kerjakan. Nah, ini kesalahan. Ini kesalahan dalam bertaubat ya. Padahal Allah itu pasti akan menerima taubat dari hambanya selama ruh belum sampai di kerongkongan. Dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Yang penting taubatnya benar. Taubatnya taubat nasuha. Yang kesembilan, kesalahan dalam bertaubat adalah berbuat dosa dengan alasan takdir. Ya, berbuat dosa dengan alasan takdir. Ya, dia mengatakan saya berbuat seperti ini karena Allah sudah mentakdirkan saya. Saya melakukan kejahatan ini, keburukan ini, kemaksiatan ini karena takdir Allah. Nah, itu nggak boleh ya. Sama seperti orang-orang kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik ya mengatakan, apabila Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Nenek moyang kami pun dahulu tidak akan mempersekutukan Allah apabila Allah menghendaki. Tapi karena Allah menghendaki, maka kami pun melakukan kesyirikan. Jadi dia menyandarkan perbuatan syiriknya kepada Allah. Allah yang menghendaki kami berbuat seperti ini. Nah, ini ya. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasul sampai akhirnya mereka merasakan azab kami. Ya. Tidak boleh berbuat dosa dengan alasan takdir. Ini kesalahan dalam bertaubat. Yaitu semua adalah pilihan dari hamba itu sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Ya, manusia punya kehendak untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Mereka yang memilihnya. Kemudian yang ke-10, kita percepat, kesalahan dalam bertobat adalah orang yang merasa bahwa tobat itu cukup sekali saja. Ada orang yang merasa bahwa tobat itu cukup sekali saja. Ini satu kesalahan. Ya, bagaimana doanya akan diterima? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Ternyata dia cuma sekali dalam bertobat. Mungkin dia menganggap bahwa cukup sekali untuk menggugurkan semua dosa-dosanya. Padahal dosanya sangat luar biasa. Dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesungguh-sungguhan, tunjukkan ekspresinya. Dan setelah itu bisa jadi dosa lagi. Maka taubat nggak bisa dilakukan cuma sekali. Seumur hidup sampai mati. Ya, ini cara bertobat yang benar. Yang ke-11, kesalahan dalam bertobat adalah merasa telah bertobat,
padahal tidak ada rasa penyesalan pada dirinya. Merasa saya sudah bertobat, tapi tidak ada penyesalan. Justru dia bahagia, dia gembira, dia tertawa-tawa dengan dosanya. Yang namanya penyesalan itu tentunya ekspresinya dia sedih, dia menangis, dia meneteskan air mata. Itu tobat yang benar. Kalau ada orang yang merasa sudah bertaubat, ya, tapi tidak ada penyesalan dalam dirinya, maka tentu taubatnya tidak akan diterima. Kemudian yang ke-12, kesalahan dalam bertaubat adalah bertaubat ketika menjelang ajal, ketika roh sudah sampai di kerongkongan, ketika matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, ketika pada waktu itu datanglah musibah yang bernilai hukuman atau azab. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ini poin ke-12. Kesalahan dalam bertaubat. Dia bertaubat ketika pintu taubat sudah tertutup. Ketika doa-doa yang dipanjatkan tidak lagi bermanfaat. Nah, ini kesalahan. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-13. Taubat tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini termasuk kesalahan dalam bertaubat. Yaitu taubatnya seperti para pendusta. Taubatnya seperti para pendusta. Yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa cuman sementara waktu saja, karena ada halangan. Dia meninggalkan dosa karena sakit. Kalau sehat, saya akan berbuat dosa lagi. Nah, ini taubatnya pendusta. Ya, bukan dia meninggalkan karena betul-betul dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena sakit. Kalau sehat, dia akan punya niat untuk kembali melakukan dosa. Ya, kemudian tidak ada kesempatan untuk melakukan dosa. Kalau ada kesempatan, saya akan lakukan lagi dosa itu. Atau mungkin ada penghalang, atau tidak jadi melakukan dosa karena ada perasaan takut. Ya, takut akan ditangkap oleh KPK, takut diketahui oleh manusia. Sebetulnya ada keinginan dan dia berusaha melakukan dosa itu. Ya, maka ini tentunya tidak akan diterima taubat seperti ini. Atau taubatnya seperti para pendusta karena niatnya bukan karena Allah, tapi mengharapkan kedudukan, jabatan, kekayaan, ya, dan lain-lain. Jadi sebetulnya taubat seperti ini taubat yang tidak benar. Kenapa? Karena dia punya niat, punya keinginan. Setelah dia hilang, ya, penghalang-penghalang, dia ada keinginan untuk kembali berbuat dosa. Sudah ada di hatinya. Jika datang kepada mereka kesempatan untuk bisa kembali melakukan dosa, ya, maka mereka pun akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya melakukan dosa kembali. Ya, tapi karena tidak ada kesempatan saja, mungkin ada penghalang, akhirnya dia menunda untuk melakukan dosa. Inilah taubatnya para pendusta. Ya, demikian jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, tentang kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Dan ini sekedar tambahan, ya. Di bukunya tidak ada, tetapi silakan Anda lihat di sosial media saya. Di sosial media saya, khususnya di Telegram, ya. Di Telegram itu ada artikel kesalahan-kesalahan dalam bertobat yang saya tulis di tanggal 3 Desember. Bagi yang punya aplikasi Telegram, silakan buka Telegram saya, Najmi Umar Bakar, dan di situ ada artikel yang saya tulis tentang kesalahan dalam bertobat, tanggal 3 Desember. Nah, hari ini kita berada di tanggal berapa hari ini? Tanggal 29, ya. Tanggal 29 Desember. Nah, ini artikelnya saya tulis tanggal 3 Desember. Jadi di awal bulan kemarin. Silakan lihat di Telegram saya, supaya nanti jamaah bisa mengetahui juga bagaimana kesalahan-kesalahan dalam bertobat. Supaya tobat kita diterima. Yang kita bahas tadi baru sedikit sebetulnya. Yang kita bahas tadi baru sedikit tentang ditutupnya pintu taubat ketika sudah sampai roh di kerongkongan misalnya, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, atau sudah datang hukuman siksaan kepada seorang hamba. Dan sebetulnya ada hal-hal yang lain yang mesti kita pahami tentang kesalahan-kesalahan dalam bertobat, ya. Silakan sekali lagi, tanggal 3 Desember. Itu ada di Telegram, tapi belum ada di IG. Belum saya posting di Instagram. Ya, silakan lihat di Telegram saja tanggal 3 Desember. Barangkali bisa di share di Zoom ini
supaya bisa dibaca juga oleh teman-teman kita yang lain. Baik, sampai di sini barangkali pembahasan kita tentang penyebab yang keenam, kenapa doa belum dikabulkan oleh Allah. Ya, karena doanya ternyata pada waktu sudah ditutupnya pintu taubat. Demikian, dan kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan jamaah sekalian yang ingin bertanya. Allahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukron Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab kepada jemaah sekalian yang hendak bertanya. Kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskannya di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada ibu atau bapak Idar. Kami persilahkan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, mengenai ada seorang wanita yang dia ya sering safar tanpa mahram. Kemudian dia minta ampun dan bertobat, tapi dia masih merasa bahwa dia akan melakukan lagi dosa itu. Misalnya dia ingin umrah atau ingin naik haji tanpa mahram. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah tobat yang begitu itu diterima, Ustaz? Ya, baik, barakallahu fiik. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kesalahan-kesalahan dalam bertobat ya, ada kurang lebih ada 13. 13 bentuk kesalahan dalam bertobat. Nah, barangkali yang ditanyakan tadi di poin yang ke-13. Silakan Ibu yang bertanya, mudah-mudahan mendapatkan artikelnya di Telegram saya. Di poin yang ke-13, yaitu taubatnya seperti para pendusta. Taubatnya seperti para pendusta, di mana dia sudah bertaubat, tetapi dia ada keinginan untuk kembali melakukan dosa. Ya, dia sudah rencanakan itu. Nanti kalau ada kesempatan, ya, dia akan lakukan itu lagi. Sudah ada niat di hatinya. Ini berarti taubatnya pendusta. Taubatnya nggak diterima. Taubat yang benar itu adalah dia betul-betul ya tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa lagi. Tapi kalaupun akhirnya terjadi dia tergoda oleh syaitan atau mengikuti hawa nafsu, ya sudah, namanya manusia kan, bukan malaikat, maka dia segera bertaubat. Dan taubatnya diterima oleh Allah. Taubat diterima oleh Allah. Ya meskipun dia sudah berusaha maksimal untuk membentengi diri, dia melakukan kiat-kiat agar tidak mudah jatuh kepada perbuatan dosa. Tapi qadarullah wa masya'a fa'alah, ternyata dia jatuh lagi pada perbuatan dosa. Maka Allah terima taubatnya. Tapi yang ditanyakan tadi, dia sudah bertaubat. Kemudian dia punya keinginan, ingin kembali lagi melakukan dosa. Allah tahu isi hati. Ya, Allahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati hambanya. Dia sudah bertaubat, tapi punya keinginan di hati. Nanti saya akan lakukan ini lagi, untuk berangkat lagi tanpa mahram, untuk safar, yang dimana wanita itu harus safar dengan mahramnya. Karena Rasul mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, La tusafir imro'ah illa ma'ati mahramin. Tidak boleh bagi seorang wanita safar, kecuali didampingi oleh mahramnya. Di hadis lain dikatakan, La yahillu, tidak halal. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali didampingi oleh mahramnya. Tidak ada satupun hadis. Hadis ya, yang Rasul mengatakan adanya pembolehan untuk wanita safar ya dengan tanpa mahram. Tidak ada hadisnya. Ya, maka bagi para wanita hendaknya ya taat kepada Allah, dan kalaupun sudah dilakukan di masa lalu ya sudahlah. Namanya kita manusia punya masa lalu. Ya, di mana kita berbuat dosa karena ketidaktahuan, atau kita tahu tapi mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Maka bertobatlah dengan tobat yang benar, dan jangan punya niat dan keinginan di hati bahwa sewaktu-waktu ada kesempatan, sewaktu-waktu ya ada timing yang tepat, saya akan kembali melakukan dosa ini. Nah, orang yang seperti ini gak diterima taubat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Syukron Ustaz atas jawabannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Idar tadi, kita beralih ke pertanyaan di kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin kami bacakan. Pertanyaan secara langsung pada MC. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melaksanakan sholat taubat dan bagaimana kita tahu kalau taubat kita itu diterima atau tidak Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, sholat sunnah taubat itu ya boleh dilakukan, boleh juga tidak. Karena sholat sunnah taubat itu tidak wajib. Namanya sholat sunnah kan. Sholat sunnah taubat itu silakan dilakukan, tetapi kalaupun tidak melakukan sholat sunnah taubat tidak mengapa. Yang wajib itu taubat. Taubatnya wajib. Tapi sholat sunnah taubat tidak wajib. Sholat sunnah taubat yaitu apabila seseorang melakukan suatu dosa, kemudian dia berdiri dan berwudu, kemudian dia sholat. Dan setelah selesai sholat, dia minta ampun kepada Allah. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Silakan sholat sunnah taubat. Tetapi tidak sholat sunnah taubat pun tidak masalah. Yang penting taubatnya. Taubatnya itu yang wajib. Dan untuk taubat yang wajib ini dengan taubat nasuha, ya itu berbeda dengan sholat sunnah taubat. Adapun taubat yang diwajibkan oleh Allah, yang bisa menjadi sebab tergugurkan dosa ini, ya yang pertama adalah menyesal. Menyesali semua dosa-dosa. Itu yang pertama kali. Kalau kita ingin taubat kita diterima. Ya, meskipun dia tidak sholat sunnah taubat. Pertama menyesali. Dia menangis, meneteskan air mata, ya dia sedih, itu cara menyesal. Tunjukkan ekspresi penyesalan kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu taubat yang benar. Yang ketiga, dia berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Ya, berniat dan bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Jadi, dia melakukan berbagai macam cara agar tidak mudah jatuh kepada perbuatan dosa. Itu cara yang ketiga. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang dizolimi atau orang yang disakiti, dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Itu cara bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, yang keempat, minta maaf kepada orang yang disakiti dan dizolimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Itu yang keempat. Yang kelima, taubat yang diwajibkan itu dengan cara ikhlas niatnya dalam bertaubat. Bukan karena orang lain, betul-betul karena Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, bertaubat hendaknya di waktu-waktu masih terbukanya pintu taubat. Ya, jangan ketika roh sudah sampai di kerongkongan, atau ketika azab sudah turun, atau matahari terbit dari sebelah barat. Ya, yang ketujuh, bertobat yang wajib ini adalah memperbanyak amal soleh setelah bertaubat. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah bahkan dia kerjakan. Memperbanyak ibadah-ibadah yang selama ini dia tinggalkan. Nah, seperti itu, cara bertobat yang benar. Yang kedelapan, yang terakhir, cara bertobat yang benar adalah dengan cara kita adakan klarifikasi. Artinya kalau kita sempat mengajarkan suatu keburukan, maka kita sampaikan kepada orang tersebut. Jangan ikuti ucapan saya yang kemarin. Karena saya keliru, saya salah. Yang benar tuh seperti ini. Harus ada usaha untuk meluruskan perbuatan kita yang salah di masa lalu. Barangkali kita men-share artikel, ternyata artikel ini hadisnya palsu. Maka kita sampaikan di grup WhatsApp, ya, jangan mengikuti artikel yang saya posting kemarin. Ternyata itu adalah hadisnya palsu, misalnya. Nah, seperti ini kita sampaikan kepada teman-teman kita ketika kita mengajarkan sesuatu atau kita menginformasikan sesuatu. Maka segera kita klarifikasi dan jelaskan yang benar itu seperti ini. Karena saya salah persepsi, saya salah komunikasi, saya salah info, atau saya salah men-share, dan lain-lain. Itu caranya. Jadi 8 poin ini yang wajib untuk kita kerjakan sepanjang hidup kita. Karena kita pasti pernah itu melakukannya. Saya juga pernah, Anda juga pernah. Kita manusia, sama-sama manusia. Cuma kita ini berusaha memperkecil, semakin ya meminimalisir tingkat kesalahan. Itu saja. Kalau masa kesalahan pasti ada.
Ya, demikian. Dan yang kedua tadi adalah tanda-tanda taubat kita diterima. Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah adalah kelihatan sekali semakin orang itu cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Ketika diajak ngaji, semangat dia. Ayo kita ngaji, ayo taklim, semangat dia untuk ngaji. Dulunya malas dia ngaji. Ini misal contoh ya, semakin semangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, ibadah yang wajib dikerjakan, ibadah sunnah pun dia kerjakan. Yang kedua, tanda-tanda diterimanya taubat adalah dia semakin benci pada dosa. Dosa apapun dia semakin benci. Dulunya dia senang melakukan dosa ini, sekarang benci banget dengan dosa itu. Nah, itu tanda-tanda diterimanya taubat. Yang ketiga, dia semakin mudah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Tidak ada beban, tidak ada keberatan di hatinya. Enjoy saja. Dia senang sekali melakukan ketaatan. Mudah bagi dia. Bagi orang lain berat, tapi bagi dia mudah. Yang keempat, dia mudah juga untuk menjauhi dosa. Ya, mudah melakukan ketaatan dan mudah menjauhi dosa. Ya, yang kelima, dia lebih kelihatan sungguh-sungguh dalam perkara-perkara akhirat. Karena dia tahu dunia sebentar dan mati itu pasti. Kelihatan sungguh-sungguh dalam perkara akhirat. Sebelumnya dunianya luar biasa. Dunia, dunia, dan dunia. Tapi sekarang setelah dia bertaubat, kelihatan dia lebih prioritaskan, ya, lebih banyak orientasinya kepada akhirat. Iya. Kemudian berikutnya, tanda-tanda taubat diterima adalah dia ada perasaan takut yang lebih apabila ya kembali melakukan dosa. Yang melakukan dosa banyak manusia. Tapi ada orang yang melakukan dosa biasa-biasa saja, santai saja. Tapi orang yang diterima taubatnya, ketika dia melakukan dosa kembali, dia sangat sedih. Dia takut untuk kembali melakukan dosa. Ada perasaan yang berbeda dengan umumnya manusia. Yang keenam, atau yang berikutnya nomor berapa ya, tanda-tanda diterimanya taubat adalah tidak merasa aman dari azab Allah. Selalu dipenuhi dengan rasa takut akan azab Allah. Berikutnya adalah hatinya terasa lapang, hatinya merasa tenang, ya. Kemudian dia khusyuk ketika ibadah kepada Allah dan cepat tersentuh dan meneteskan air mata. Hatinya semakin bersih, hatinya semakin suci, qalbun salim. Taubatnya diterima, berarti maksudnya di sini adalah tanda-tanda banyaknya kebaikan-kebaikan yang dia peroleh. Yang dulunya dia tidak miliki, sekarang kebaikannya makin banyak. Itu tanda-tanda taubatnya diterima. Karena Allah semakin menambahkan taufik kepadanya, Allah semakin tambahkan hidayah kepadanya. Sehingga dia menjadi muslim yang semakin baik, semakin baik imannya, akidahnya, semakin baik ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Ya, jadi ada progres, ada kemajuan, ada perubahan yang semakin lebih baik. Nah, ini insya Allah tanda-tanda taubatnya diterima. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya secara langsung. Kami persilakan kepada Abi Yahya bisa mengajukan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, tadi kan ada penjelasan bahwa manusia itu berbuat maksiat atas pilihannya sendiri, itu buktinya apa Ustaz tadi? Iya, baik. Itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia melakukan kemaksiatan atas pilihannya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh dia berbuat maksiat. Begitu banyak ayat ataupun hadis dari Nabi SAW, Allah melarang, Allah mengharamkan, Allah memberikan azab, hukuman, siksaan. Allah tidak berkehendak agar manusia melakukan kesalahan. Tidak ada ayatnya. Justru Allah mengajak hambanya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dalilnya, ya, bahwa Allah memberikan ilham kepada hamba tersebut. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Kamu mau pilih yang mana? Manusia punya kehendak. Allah berikan dia pilihan. Allah berikan dia hidayah untuk bisa memilah dan memilih. Dia punya furqan, kemampuan untuk bisa membedakan. Ini hak, ini batil. Ini syirik, ini tauhid.
ini sunnah, ini bid'ah, ini maksiat, ini taat. Dia punya kemampuan sebetulnya. Dia tahu ini benar, ini salah. Dia tahu. Tapi ternyata dia pilih yang salah. Allah tidak menyuruh dia untuk melakukan kesalahan. Ya, barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Manusia punya kehendak. Tapi kehendak manusia tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah. Manusia diberikan pilihan, silakan. Jadi ketika mereka melakukan dosa, itu kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka pilih yang itu? Ya, dan mereka tidak bisa melakukannya tanpa izin Allah. Allah membiarkan terkadang orang itu melakukan dosa sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kehendak dia. Itu namanya takdir. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ya, di mana Allah mengatakan di surah Al-Insan misalnya, di surah Al-Insan surah ke-76 di awal-awal surah Al-Insan ya, ayat ketiga dan keempat. Inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Kami telah berikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Allah sudah berikan ilham, Allah berikan hidayah, kemampuan untuk bisa membedakan. Imma syakiran wa imma kafura. Ternyata di antara manusia tersebut ya ada yang bersyukur dan ada juga yang kufur. Pilihan mereka. Allah sudah berikan hidayah, tapi ternyata di antara mereka ada yang bersyukur atas hidayah tersebut, lalu Allah tambahkan hidayah-hidayah berikutnya. Tapi ada juga yang Allah sudah berikan hidayah, ternyata dia tidak mensyukuri hidayah tersebut. Dia memilih kekufuran, pilihan dia. Dia memilih yang salah. Maka dia mendapatkan hukuman. Dia mendapatkan azab dari Allah. Jadi seperti itu ya, bahwa Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Ya, Allah ajarkan kepada manusia, ini yang benar, ini yang salah. Dalam Al-Quran begitu banyak. Ini dosa, ini dosa, ini dosa. Ini ketaatan, ini kebaikan. Tapi ternyata manusia memilah dan memilih. Yaitu salah mereka sendiri. Mereka sudah tahu ini salah. Tapi tetap mereka lakukan. Sudah sampai dakwahnya, sudah sampai hujahnya, sudah sampai argumennya, sudah sampai keterangannya. Mereka sudah paham. Tidak ada lagi syubhat. Ya, tapi mereka tetap melakukan hal yang salah itu. Berarti ya jangan salahkan Allah. Kalau Allah akhirnya memberikan hukuman ya kepada mereka di dunia atau sampai ke akhirat nanti. Ketika mereka tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya demikian secara ringkasnya. Jadi banyak ayat maupun hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Barang siapa yang ingin mukmin silakan dia mukmin, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali beralih ke pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apabila orang tua terjebak riba, apakah sebagai anak terkena dampaknya seperti akan terhalangnya juga diterima doa oleh Allah, padahal sudah diingatkan, dan apa yang harus anak lakukan? Apakah berusaha untuk menutupi hutang riba orang tuanya? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Anak tadi akan mendapatkan dampak negatifnya apabila mereka mendiamkan orang tuanya tadi bekerja di tempat yang riba, nafkahnya haram. Dia mendiamkan, tidak ada usaha untuk meluruskan, ya, tidak ada usaha untuk mengajak orang tuanya tadi bertaubat. Maka dampaknya adalah dia merasakan harta haram itu. Maka doanya pun tidak akan dikabulkan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dapat nafkah dari nafkah yang haram. Ya, dia masih belum bekerja. Dia mendapatkan uang dari orang tuanya. Oke lah, tapi Anda harus berusaha untuk memberitahu, mendakwahi, memperbaiki. Kalau kita sudah usaha maksimal memperbaiki, mendakwahi orang tua, ya berarti kita insya Allah tidak terkena dampak negatif. Insya Allah doa kita pun Allah kabulkan. Kenapa? Terpaksa kita di sini. Anak tadi belum bisa ma'isyah, belum bisa mandiri, belum bisa bekerja sendiri, belum bisa mencari nafkah sendiri. Dia masih mungkin masih kecil, SMP, SMA, atau kuliah.
ya, dia belum bisa mendapatkan usaha sendiri, mencari nafkah sendiri, masih bergantung pada orang tua. Meskipun dia sudah berusaha untuk mencari, tapi belum bisa. Ya sudah, sementara terpaksa, meskipun dia tahu ini harta haram, dan dia harus berusaha terus-menerus mendakwahi orang tua. Insya Allah tidak berdampak kepada doanya dan ibadahnya. Ya, insya Allah doanya diterima karena dia sudah berusaha untuk meluruskan. Tapi kalau bagi anak ataupun istri misalnya, ya dia tahu nih orang tua, si bapaknya atau si suaminya mendapatkan harta dari harta yang haram, mungkin riba, mungkin korupsi, mungkin menipu, mungkin manipulasi data, berbuat curang, menipu, ya berbohong, segala macam bentuknya bukan riba saja kan. Istrinya tahu, anaknya tahu, tapi mendiamkan dan tidak mau mengajak si bapak ini untuk bertaubat kepada Allah. Maka akhirnya si istri tadi dan si anak tadi mendapatkan dampak negatif, mereka pun ketika berdoa tidak akan diterima doanya. Karena sengaja membiarkan si bapak tadi, padahal mereka bisa untuk mendakwahinya. Berarti di sini bisa jadi ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Jadi tolong dipisahkan ya. Ada orang yang mendiamkan, bahkan menolong si bapak tadi dalam perbuatan dosa. Ya tentunya akibatnya doa mereka pun tidak akan dikabulkan. Tapi kalau si istri tadi atau si anak tadi nggak punya pilihan yang lain, belum menemukan cara untuk bisa mandiri, memiliki nafkah sendiri, belum bisa, terpaksa darurat. Dia sudah berusaha untuk mendakwahi, menasehati, memperbaiki, mendoakan, tapi tetap belum bisa. Belum berubah juga si bapak ini. Maka insya Allah tidak berdampak negatif kepada mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita kembali untuk penanya secara langsung. Masih ada yang raise hand kepada Ibu Putri. Kami persilahkan bertanya kepada Ustaz. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Asanallahu ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, anak kebetulan juga tadi mengikuti kajian Ustaz di Masjid Al-Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan Bandung dengan itu tadi Ustaz dahsyatnya padang mahsyar. Anak qadarullah wa syafa'al, anak tidak sempat bertanya. Ustaz, Ana mau tanya penjelasan Ustadz yang masalah hisab di Kontoro, Ustadz. Hisab di Kontoro, Ustadz mengatakan bahwa di sana juga orang mungkin bisa masuk kembali ke neraka karena akan dihisab dengan sesama manusia. Tetapi Ana juga ada baca, Ustadz, bahwa di Kontoro itu hanya untuk membersihkan saja, Ustadz, dan sudah pasti masuk surga. Jadi sebenarnya yang benar yang mana ya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fiik. Iya. Wafikum barakallah. Ya, kita sampaikan tadi pagi ya. Alhamdulillah Ibu hadir di Bandung. Tadi pagi saya dakwah di Bandung dan malam ini kita sudah sampai di Depok lagi dan menyampaikan secara Zoom online. Ya, memang saya sampaikan tadi bahwa setelah kita melalui ya hisab, ya, kemudian ditimbangnya amal, kemudian diberikan air di Telaga Al-Kautsar, kemudian melewati Sirat jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Ada lagi jembatan kedua, namanya jembatan Qantarah. Setelah jembatan Qantarah, baru manusia mendapatkan surga ya atau neraka. Jadi jembatan Qantarah inilah ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan adanya orang-orang yang akan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan hadis, saya bacakan hadisnya dulu ya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya orang yang telah bangkrut dari umatku. Jadi yang sampai di sana itu umat Rasulullah. Orang kafir sudah mendapatkan siksa di neraka. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nantinya datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Jadi ibadah mereka diterima. Dan mereka datang di hari kiamat nanti membawa pahala-pahala dari ibadah. Tetapi dia juga membawa dosa-dosanya. Dia membawa dosa mencela orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, serta memukul orang lain. Maka kebaikan-kebaikan dari pahala-pahala tadi, dari amal solehnya nanti diberikan. Kompensasinya begitu.
amal solehnya itu diberikan kepada orang yang dulu di dunia pernah dizoliminya. Ya, ini kesalahan kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Ya, dengan berbagai macam bentuk kezoliman yang dia lakukan, maka kompensasinya pahala ibadahnya tadi diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi selama di dunia. Dan berapa banyak? Berapa banyak orang yang dizoliminya? Ya, apabila kebaikannya telah habis, pahalanya diberikan lagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Ternyata banyak sekali orang yang dizolimi. Ya, apabila kebaikannya telah habis, pahalanya telah habis, maka dosanya orang yang telah dizolimi itu ditimpakan kepadanya. Hingga dia pun dilemparkan ke neraka. Nah, lihat kalimatnya. Pertamanya, pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Ya, tapi karena yang orang yang pernah dizolimi ini ternyata banyak sekali jumlahnya. Dan tidak cukup pahalanya diberikan sebagai kompensasi. Akhirnya, dosa-dosa dari orang yang pernah dia zolimi dipindahkan kepadanya. Dia sudah tidak punya pahala lagi. Sudah dihabiskan, diberikan kepada orang lain. Dan karena kurang, maka dosa-dosa dari orang yang pernah dia zolimi dipindahkan kepadanya. Nah, dia nggak punya pahala. Dosa yang ada, dosa yang dipindahkan kepadanya. Ya, karena perbuatan itu dari pahala-pahala tidak cukup untuk diberikan kepada orang lain, maka dosa dari orang yang pernah dizolimi dipindahkan kepadanya. Lalu, kata Rasulullah, setelah itu dia pun dilemparkan ke neraka. Ya, karena masalahnya adalah pahalanya habis. Kemudian dosa-dosa dipindahkan kepadanya. Nah, akibatnya, karena pahala sudah tidak ada, dan justru dosa dari orang lain dipindahkan kepadanya sebagai kompensasi, akhirnya, kata Rasulullah, ujungnya perkataan itu adalah dia dilemparkan ke neraka. Ya, ini na'udzubillah min dzalik, ya, kondisi yang sangat menakutkan. Tetapi bagi orang-orang yang barangkali, ya, namanya manusia, kita sudah pernah minta maaf selama di dunia, ya, kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zolimi, ya, barangkali pernah merusak kehormatannya, barangkali pernah memfitnahnya, kita minta maaf, atau pernah mengambil hartanya, kita kembalikan hartanya, ya. Intinya sudah berbuat baik dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti, dizolimi, atau diambil hartanya. Di dunia sudah selesai. Maka insya Allah aman di sana. Ya, artinya dosa kita kepada sesama manusia sudah selesai. Sudah kita minta maaf, minta dihalalkan, ya, minta dibersihkan, minta digugurkan dosa-dosa kita ini. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi pagi itu adalah masalahnya adalah orang yang membawa pahala, tapi pahala itu habis. Dan pahala ini diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Berapa banyak? 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, 20 juta orang. Ya, andai kata terjadi seperti itu, pahalanya habis. Ya, dan kemudian karena kurang, masih ada dosa-dosa dia dengan orang-orang lain lagi, akhirnya dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi dipindahkan kepadanya. Nah, karena dipindahkan kepadanya, dia nggak punya pahala, tidak punya amal soleh lagi, yang ada cuma dosa. Dosa, ya, kompensasi dari orang lain yang diberikan kepadanya. Dan setelah itu, kata Rasulullah, dia pun dilemparkan ke neraka. Nah, itulah yang dimaksud dengan adanya kisos. Ya, setelah jembatan Sirat tadi, ada jembatan kedua namanya Qantarah. Nah, di Qantarah inilah dikisos kesalahan-kesalahan kepada sesama manusia. Andai kata ternyata tidak ada pahala lagi, amal soleh pun habis, yang ada cuma dosa-dosa yang dilimpahkan kepadanya. Nah, Rasul mengatakan dia dilemparkan ke neraka setelah itu. Padahal tinggal 1 langkah lagi menuju ke sorga. Ya, ini semua terjadi tentunya dengan izin Allah, ya. Allah yang mengizinkan terjadinya hal seperti ini. Padahal dia sudah melakukan langkah-langkah yang begitu panjang di fase-fase akhirat. Ya, tinggal selangkah lagi menuju surga. Tapi karena dosanya kepada sesama manusia begitu banyak, yang menghabiskan pahala amal solehnya, akhirnya dia menjadi orang yang muflis. Orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Inna ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan datang nanti pada hari kiamat, ya, sebagai orang yang bangkrut. Nah, orang-orang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Makanya kita
segeralah minta maaf ya kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, mungkin kita sengaja atau tidak sengaja. Ya, tentunya orang tua kita yang pertama kali. Minta maaf sama orang tua. Ya, kemudian minta maaf sama suami, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak, kepada tetangga, teman, kerabat, siapa saja. Ya, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ya, di jembatan Kantara itu. Maka kalau kita sudah clear, sudah bersih dengan para manusia ini, mereka sudah maafkan kita, dan kemudian kita tinggal bertobat kepada Allah dan selalu bertobat kepada Allah karena berkaitan dosa kita kepada Allah. Kalau ini pun sudah clear, maka tentunya Allah mudahkan perjalanan menuju ke surga. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Sekarang sudah pukul 21.30 atau pukul setengah 10. Insyaallah untuk kajian pada malam ini kita cukupkan Ustaz. Ya. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Kita masuk kepada akhir kajian kita pada malam hari ini. Bagaimana Ustaz? Dan saya Untuk ucapkan kajian terima kita kasih cukupkan. kepada seluruh jamaah yang telah mendengarkan kajian ini. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Marilah kita berusaha untuk istiqomah di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, kita beragama dengan mengikuti contoh, tuntunan, apa yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan sebagai penutup, biasanya ada semacam pertanyaan ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh saya kepada jamaah sekalian, dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, insya Allah ada hadiah dari panitia. Dan pertanyaan dari saya adalah sangat mudah ya, insya Allah pertanyaannya nanti disampaikan kepada panitia, yaitu berkaitan dengan doa. Coba disampaikan kepada panitia, ya bisa di WA kepada panitia nanti, jawabannya seperti apa. Doa di mana kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bertaubat. Dan taubat, redaksi kalimat taubatnya ini Rasul baca ketika di waktu pagi. 100 kali Rasul membacanya. Ya, membaca kalimat taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Dan itu Rasul baca ketika di waktu duha. Nah, silakan sampaikan kepada panitia. Mudah-mudahan yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah. Ya, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wa jazakumullah Ustaz atas materi yang